Jangan salah, kirim Al-Fatihah tidak tawassul. Inilah yang salah kaprah. Banyak sekali kaum muslimin wal muslimat di Indonesia apabila diberikan ijazah. Ijazah berupa amalan zikir maupun doa atau amalan-amalan yang lainnya. Kemudian orang-orang yang diberi ijazah itu bertanya, "Pak Kiai, ini kita harus tawassul dengan siapa?" Nah, tawassul itu perantara, lantaran. Saya balik tanya, maksudnya apa tawassul? Ya ila hadrati ila ruhi, itulah ila ruhi ila hadrati, itu bukan tawassul. Jadi ila hadrati ila ruhi itu namanya ihda'u thawabil qiraati. Ihda'u thawabil qiraati artinya adalah kirim hadiah pahala bacaan kepada ruh atau kepada arwah guru-guru kita, kedua orang tua kita, atau siapapun saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang sudah wafat meninggal dunia. Itu bukan tawassul. Itu bukan tawassul, sekali lagi. Jadi kirim hadiah pahala bacaan itu berbeda dengan tawassul. Nah, kalau ada orang mengatakan biarin saja, cuma istilah saja kok. Nah, inilah yang salah. Justru kalau ada istilah yang salah dibiarkan menjadi salah bertumpuk-tumpuk. Ya, masa ada orang yang Islam tapi diistilahkan kafir, kan tidak mau. Lawang dia itu ila hadrati ila ruhi itu adalah ihda'u thawabil qiraah, mengirimkan hadiah pahala bacaan. Jadi setelah dia membaca Al-Fatihah dikirimkan kepada si fulan, rohnya si fulan. Itu disebut kirim hadiah pahala bacaan. Bahasa Arabnya ihda'u thawabil qiraah, mengirimkan pahala bacaan kepada roh. Ihda artinya memberikan hadiah. Ahda yuhdi ihda, memberikan hadiah. Thawab artinya pahala, qiraah artinya bacaan. Sehingga para ulama memberikan judul ihda'u thawabil qiraati, mengirimkan hadiah pahala bacaan kepada roh atau arwahnya orang-orang yang telah mati. Sekali lagi nih, kalau kita dikasih amalan berupa zikir dan doa atau amalan-amalan puasa atau amalan apapun, kemudian kita tanya kepada guru kita, sang guru, ini kira-kira kita harus kirim hadiah pahala bacaan surat Al-Fatihah kepada siapa saja? Begitu pertanyaannya. Kita harus kirim hadiah pahala bacaan kepada siapa saja. Jangan mengatakan kita harus tawassulnya kepada siapa. Ini salah kaprah. Nah, salah kaprah ini kalau dibiarkan akan diketawakan oleh orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu membenci tawassulan, apalagi ihda'u thawabil qiraah. Dan kalau kita dibiarkan saja, wah ini sama saja dengan memalukan. Seolah-olah di kalangan Nahdien nggak ada yang paham. Banyak sekali yang paham, cuma diam begitu. Oleh sebab itulah sekali lagi, ila hadrati ila ruhi itu disebut kirim hadiah pahala bacaan. Makanya ila hadrati artinya kepada hadratnya siapa, ila ruhi kepada rohnya siapa. Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Fatihah, itu kita maksudkan adalah pahalanya. Pahala bacaan kita hadiahkan kepada ruh atau arwah orang yang kita maksud. Mengapa? Karena ruh atau arwahnya orang yang telah wafat itu sudah nggak bisa mencari pahala sendiri, kecuali pahala-pahala yang bersifat amal jariyah yang mengalir. Kemudian kita sebagai murid-murid beliau, cucu murid, buyut, ya kan, kita ingin mengamalkan amalan dari guru, maka kita istilahnya ihda'u thawabil qiraah. Kita harus kirim hadiah pahala bacaan kepada siapa? Jangan bilang tawassul. Ya, tawassul itu wasilah perantara. Nah, maka anehnya lagi, tatkala ada acara yasinan tahlilan atau acara maulidan, acara-acara apapun, diawali dengan acara ihda'u thawabil qiraah, kirim-kirim hadiah pahala bacaan kepada roh atau arwah. Tetapi istilahnya ditenarkan begini, ayo tawasulan dulu, ayo tawasulan. Nah, apa sih maksudnya tawasulan? Si fulan itu tadi tawasulan. Tawasul itu perantara. Ya, sekali lagi nih, perhatikan, baca yang ada di dalam layar kaca video. Kirim hadiah pahala bacaan disebut ihda'u thawabil qiraah. Berbeda dengan tawassul. Karena kirim hadiah pahala bacaan adalah mengirimkan pahala bacaan kepada roh atau arwah. Kalau roh itu mufrad tunggal, arwah itu banyak. Kepada roh atau arwah orang yang telah wafat sebagai hadiah. Kita kirim hadiah. Yang kita hadiahkan apa? Berupa pahala.
Pahala apa? Pahala bacaan surat Al-Fatihah kita. Sedangkan tawasul adalah berdoa khusus kepada Allah Jalla Jalaluh dengan membawa wasilah. Membawa wasilah, membawa perantara. Wasilah itu artinya perantara, jembatan di dalam kalimat doanya. Nah, ini sesuatu hal yang berbeda, sehingga orang-orang Wahabi tidak akan mentertawakan kita semakin terbahak-bahak. Tawasul dibagi menjadi 3. Jadi tawasul ini terbagi 3. Yang pertama tawasul kauni, perantara yang bersifat kauni, keadaan. Siapapun pasti butuh yang jenis tawasul pertama ini, yaitu tawasul kauni bagi orang iman, baik orang beriman maupun orang-orang kafir, siapapun lah, itu pasti butuh namanya tawasul kauni. Contohnya kalau ada manusia yang lapar, itu butuh makanan. Nah, makanan itu disebut tawasul kauni. Tidak bisa kita mentang-mentang ya bisa berdoa. Tatkala kita lapar langsung berdoa kepada Allah, ya Allah saya lapar, kenyangkanlah aku ya Allah. Tiba-tiba kenyang tanpa butuh makanan. Nggak butuh nasi, nggak butuh roti, nggak butuh ketela, nggak butuh buah-buahan, ya nggak mungkin gitu ya. Makanan itu adalah sebagai tawasul kauni. Tatkala kita sakit butuh obat atau datang ke dokter, obat dan dokter itu disebut tawasul kauni. Barang siapa yang meyakini bahwa yang menyembuhkan penyakitnya adalah obat, itu dia syirik. Syirik karena apa? Yang mengenyangkan Allah, yang menyembuhkan Allah. Makanan dan obat itu hanya sebatas tawasul, wasilah kauniyah. Yang kedua, tawasul syar'i. Tawasul perantara yang diikat oleh syariat Islam. Seperti orang ingin berhubungan badan, laki-laki dan perempuan, enggak langsung berhubungan badan begitu, enggak loh, kok enak betul. Ada wasilahnya, perantaranya, yaitu nikah. Nikah, kawin yang benar. Ada orang yang ingin menghadap Allah setiap saat, butuh tawasul. Apa itu? Sholat. Sholat fardu 5 waktu itu tawasul syar'i, wasilah syar'iyah. Kemudian yang ketiga, tawasul du'ai. Nah, inilah tawasul du'ai yang sering kita pahami, tawasul di dalam doa. Ini banyak sekali jenis dan macamnya. Yang pertama, kita bisa bertawasul dengan al-asmaul husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Kita bertawasul di dalam doa kita, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah dengan asmamu misalnya, dengan namamu ini. Ada lagi tawasul dengan haknya Nabi, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Atau tawasul dengan sholawat, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan sholawat ini, atau dengan fadilahnya surat ini. Itu namanya tawasul dengan fadilah surat, tawasul dengan fadilah bacaan dan seterusnya. Sehingga sekali lagi perkataan ila hadrati, ila ruhi, kirim-kirim hadiah pahala bacaan itu sekali lagi bukan tawasul, bukan wasilah, tetapi disebut kirim hadiah pahala bacaan. Bahasa Arabnya idda'u thawabil qiraah. Demikian, semoga manfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.